Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah kemenangan di tempat yang spesifik. Kemenangan di tempat yang spesifik. 2 Tawarik pasal 20 ayat 16-17. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Saudara, jelas di sini tempatnya spesifik, Tuhan sudah aturkan, di mana mereka harus mendaki pendakian Ziz, dan nanti di ujung lembah, mereka akan bertemu di muka padang gurun Yeruel. Tetapi mereka walaupun sudah maju, mereka tidak usah bertempur karena Tuhan yang akan berperang. Tetapi mereka tetap harus maju. Dan tempatnya harus di situ. Jadi nggak mungkin, saudara ya, kalau Tuhan sudah kasih tempat kemenangannya di situ, terus tiba-tiba bangsa Israel nawar, Tuhan jangan di situlah. Tuhan di tempat lain lah, nggak bisa. Tuhan sudah menetapkan tempatnya. Sama seperti Tuhan menetapkan tempat di mana Elia akan dipelihara di masa kekeringan, yaitu di tepi sungai Kerit. Kalau Elia nggak datang ke tepi sungai Kerit, Elia tidak mendapatkan kehidupan, tidak mendapatkan penyediaan Tuhan. Sama halnya dengan ini. Kalau bangsa Israel tidak move, tidak bergerak, tidak maju, saudara ya, tidak maju di dalam pertempuran itu, sekalipun dia nggak berperang, tapi mereka harus maju, melangkah, dan mereka harus mencapai satu tempat tertentu. Dan menarik sekali, justru kemenangan yang Tuhan berikan ada di ujung lembah. Saudara, di mana-mana namanya lembah, itu tempat yang paling gak nyaman. Dalam ilmu peperangan, orang yang ada di lembah, itu kemungkinan kalahnya lebih tinggi. Kenapa? Karena dia melawan gaya gravitasi. Tetapi orang yang di atas, di bukit, lempar apapun, jatuh ke bawah udah pasti mati yang di bawah. Karena batunya ngegelinding dari atas ke bawah. Tetapi orang yang dari bawah melemparkan batu, pasti turun lagi ke bawah. Jadi kalah sebetulnya. Sangat kalah. Saudara ya, waktu itu saya pernah main gitu ya. Lagi latihan kepemimpinan, kita ada salah satunya adalah main di satu bukit, saudara ya, menggunakan airsoft gun pada saat itu. Dan pada saat main di bukit itu pakai airsoft gun, saya tuh kebagian ada di bawah gitu ya, di mana musuh-musuhnya di atas. Habis, saudara, mereka bisa melihat kita bergerak kemana, kita nggak bisa lihat mereka. Jadi tempat di bawah itu sangat merugikan. Tetapi justru kali ini Tuhan izinkan justru orang Israel mengalami kemenangan justru di lembah. Saudara, mungkin kau ada di lembah, berjalan sendiri dalam lembah, mungkin sakit penyakit, lembah kegagalan, lembah ketakutan, lembah apapun, saudara. Saya pernah ada di lembah sakit penyakit, di mana secara medis dikatakan kamu gak bisa disembuhkan oleh obat apapun. Kamu sakit autoimun, kamu sakit radang usus besar. Dan itu bicara mengenai proses buat saya, karena saya masuk juga dalam padang gurun pada saat itu. Proses yang betul-betul menyusahkan, mungkin susah, gersang, tandus pada saat itu, membuat hati saya menjadi kering. Tetapi justru disitulah, di lembah itulah, saudara, saya mendapatkan kemenangan. Banyak orang justru menghindari lembah ya, padang gurun dihindari. Alhasil apa? Kalau sampai pada saat itu bangsa Israel menghindari lembah dan padang gurun itu, tidak akan ada kemenangan. Karena jelas Tuhan sudah memberikan tempat yang spesifik. Kemenangan Tuhan berikan di lembah, di dekat padang gurun. Mereka harus melalui padang gurun. Padang gurun bicara mengenai proses. Mereka harus melalui sebuah proses. Mereka harus turun ke lembah. Direndahkan, lembah ada di bawah, saudara. Di tempat betul-betul mungkin sudah di ujung pengharapan, di ujung kehidupan, di ujung segala sesuatu yang mereka bisa lakukan. Justru disitulah kemenangan Tuhan berikan. Di titik terendah dalam hidup manusia, Tuhan berikan kemenangan. Saudara, mungkin saudara sedang menghadapi lembah. Saudara jangan takut. Bersama dengan Tuhan, lembah dapat berubah menjadi lembah kemenangan.
padang gurun, Tuhan dapat ubah menjadi sumber mata air dalam kehidupan kita. Jangan mundur hari ini. Kalau saudara masih mendengarkan firman Tuhan ini, itu artinya Tuhan masih mau saudara maju berperang, saudara alami kemenangan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Izinkan saya berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajar kami, mengingatkan kami, menegur setiap kami. Tuhan, tolong kami, Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Di dalam lembah yang kami sedang alami hari-hari ini, Engkau dapat memberikan kemenangan, bahkan kemenangan mutlak Engkau berikan bagi setiap kami. Kesembuhan, pembebasan atas hutang piutang, pembebasan atas ikatan, kesembuhan atas semua sakit penyakit, pemulihan atas setiap masalah, Tuhan dapat sediakan. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, kiranya Kau jadikan mereka berhasil. Dan tangan kemurahan Tuhan terus menyertai hidup mereka. Biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.